Halo sahabat-sahabat Dr. Royman, kembali bersama saya Dr. Royman BTKV YouTube channel. Kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat-sangat penting. Apakah gula dapat menyebabkan hipertensi? Biasanya orang selalu mengkaitkan hipertensi dengan konsumsi garam. Tapi bagaimana dengan gula? Apakah gula menyebabkan hipertensi? Jawabannya, yes. Kenapa sih gula harus kita bahas ya penyakit diabetes ini? Karena memang penyakit diabetes ini suatu penyakit yang disebut mother of disease, ibu dari segala penyakit. Karena zaman ini juga banyak sekali makanan, minuman yang manis-manis. Kita bisa lihat kan di kafe, ya, di resto-resto. Dan semakin banyak orang pada usia muda, bahkan juga tua, meningkat proporsi konsumsi gulanya. Sehingga kejadian diabetes pada usia muda meningkat. Orang-orang banyak yang tidak sadar dengan pola hidup mengkonsumsi gula berlebih ini bisa menyebabkan hipertensi. Dari suatu jurnal mengatakan pada orang yang dengan diabetes, lebih dari 60% ternyata menderita hipertensi juga, guys. Jadi kalau kita mengkonsumsi gula terlalu banyak, kita itu bisa jadi prediabetes, diabetes, hiperglikemi, artinya kadar gula yang tinggi, dan hiperinsulinemia. Ini juga yang berkontribusi terhadap hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi gimana sih? Kadar gula darah tinggi bisa menyebabkan hipertensi. Coba kita lihat di bagian ini yang bergaris merah. Gula yang kita konsumsi bisa meningkatkan volume darah. Jadi kenaikan jumlah volume air di dalam badan kita, termasuk dalam pembuluh darah kita atau yang namanya hipervolemia, ini yang merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi. Kenapa? Kok bisa volume air badan kita naik saat mengkonsumsi gula berlebih? Tubuh kita itu menjaga atau mengatur osmolaritas, yaitu artinya soluble solid atau soluble solids di dalam tubuh kita itu harus dijaga keseimbangannya. Jadi darah kita tuh tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Nah, biasanya disebut apa? Ya, ada yang hipoagregasi, hiperagregasi atau nomoagregasi. Yang bagus tuh yang normal, nomoagregasi. Nah, konsentrasi ini dijaga sedemikian rupa supaya tekanan darah kita itu normal, guys. Nah, bagaimana kalau soluble solid itu naik dalam darah kita? Berarti volume dalam darah kita itu juga harus naik. Air di dalam darah kita juga harus naik supaya osmolalitas tadi tetap terjaga. Nah, kalau seperti itu apa yang terjadi? Dengan naiknya volume di dalam pembuluh darah kita, inilah yang menyebabkan hipertensi. Selain itu, kenaikan gula darah juga membuat perubahan fisiologis dan biokimia dalam badannya kita. Jadi kalau gula dalam darah kita itu tinggi atau namanya hiperglikemi atau juga kita ada kondisi diabetes itu mengubah sistem fisiologis kita. Letak pasti perubahannya itu di mana sih? Perubahannya itu ada di sistem renin-angiotensin system, atau suatu sistem hormonal dalam tubuh kita yang berfungsi membantu meregulasi tekanan darah, keseimbangan cairan, dan keseimbangan elektrolit. Dalam gula darah yang tinggi juga berperan dalam rusaknya pembuluh darah kita. Dengan terjadinya segala perubahan itu, tubuh kita menjadi sulit untuk meregulasi tekanan darah yang akibatnya pada terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Efek samping yang ditimbulkan tekanan darah tinggi itu sangat banyak. Beberapa di antaranya adalah penyakit jantung dan stroke. Tekanan darah yang terus-terusan tinggi bisa membuat kerusakan pada arteri sehingga membuat pembuluh darah kita lebih rentan terbentuknya sumbatan. Akhirnya bisa membuat serangan jantung atau juga stroke.
Selain itu, hipertensi juga membuat kerusakan pada ginjal. Hipertensi berkontribusi pada kerusakan pembuluh darah dalam ginjal sehingga membuat ginjal kita terganggu fungsi filtrasinya untuk membuang sampah, metabolit, dan kelebihan cairan dalam tubuh. Akhirnya lama-lama bisa terjadi gagal ginjal. Lalu, dengan adanya hal seperti itu, bagaimana kita mencegah hal itu terjadi? Saya beri Anda 4 golden rules. Pertama, real food, makan makanan asli bukan makanan paketan. Kedua, komposisi makanan, 50-70% protein hewani, 30-50% sayur dan buah, karbohidrat seperti nasi, roti, mie secukupnya saja guys. Ketiga, makan jangan sampai terlalu kenyang, cukup 80% kenyang lalu stop. 4, olahraga. Dengan seperti itu kita bisa menjaga kesehatan metabolisme kita guys. Dengan seperti itu juga kita terlepas dari perut buncit, diabetes, hipertensi, dan lain-lainnya. Salam sehat, Dr. Royman.